Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Quran, sebuah kitab yang diklaim berasal dari Tuhan. Wahyu terakhir yang katanya memberikan keterangan yang jelas menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Tetapi kenyataannya, ayat-ayat Al-Quran justru menimbulkan polemik berkepanjangan yang tidak pernah selesai. Salah satunya adalah tentang penyaliban Yesus, sebuah peristiwa sejarah yang sangat penting dalam kekristenan, tetapi dibantah oleh Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 157 sampai 159. Pada video ini, kita akan membahas 10 masalah besar di dalam surah An-Nisa ayat ini yang menjadi sumber dari semua kebingungan dan perpecahan ini. Jadi simak video ini sampai selesai, karena setiap poinnya akan membuka tabir kebingungan yang selama ini tersembunyi di balik kitab yang diklaim suci ini. Nah, sekarang mari kita baca dulu apa sebenarnya isi surah An-Nisa, ayat 157 sampai 159. Wa qawlihim inna qatalna al-Masiha ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min illa ittiba' afdan wa ma qataluhu yakina. Bal rafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Wa in min ahlil kitabi illa la yuminanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh itu. Mereka tidak memiliki keyakinan kecuali mengikuti dugaan semata. Mereka tidak membunuhnya secara pasti. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi terhadap mereka. Mari kita mulai dengan masalah pertama, ketidakjelasan Allah. Ayat ini berkata, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Tapi siapa yang diserupakan? Siapa yang disalib menggantikan Isa? Apakah ada nama yang disebut? Tidak ada. Inilah sebab mengapa para ulama Islam sejak awal kebingungan dan tafsir mereka saling bertolak belakang. Sebagian berkata, Yudas Iskariot yang berkhianat diserupakan wajahnya dan disalib menggantikan Isa. Sebagian lagi mengatakan, salah satu murid Yesus secara sukarela menyerahkan dirinya untuk mati menggantikan gurunya. Ada pula yang berkata, seorang penjaga Romawi yang wajahnya diserupakan. Yang lainnya hanya berkata, Allah lebih tahu, tidak perlu dijelaskan. Bahkan ada tafsir yang bertentangan langsung dengan ayat ini, bahwa Yesus memang disalib, tapi tidak mati. Ini adalah bukti jelas bahwa Al-Quran tidak memberi keterangan yang terang, seperti yang diklaim dalam surah An-Nahl ayat 89. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Lalu dalam surah Yusuf ayat 1 dan 2, Alif Lam Ra, ini adalah ayat-ayat kitab yang nyata. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 2, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketidakadaan informasi tentang siapa yang disalibkan menggantikan Isa membuktikan surah An-Nisa ini tidak menjelaskan segala sesuatu, tidak membuat orang mengerti walaupun ditulis dalam bahasa Arab,
dan menimbulkan kebingungan bagi orang-orang Muslim yang bertakwa. Sekarang kita masuk ke masalah kedua, kesalahpahaman Allah. Siapakah mereka di ayat itu? Menurut tafsir Islam, yang dimaksud dengan mereka dalam surah An-Nisa ayat 157 adalah orang-orang Yahudi. Namun, jika kita melihat lebih dalam, tidak ada bukti bahwa orang Yahudi pernah berkata, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah." Yahudi pada waktu itu tidak mengakui Yesus sebagai Mesias dan Rasul Allah, melainkan justru menganggapnya sebagai seorang nabi palsu. Yang berkata Yesus tidak mati di salib adalah kelompok Gnostik dan Docetis, yang berasal dari aliran pemikiran di luar tradisi Yahudi dan Kristen Ortodoks. Mereka percaya bahwa Yesus tidak benar-benar disalibkan, melainkan hanya tampak seperti itu, suatu keyakinan yang berbeda dengan pandangan Yahudi atau Kristen. Jadi, di sini bisa dilihat adanya kesalahpahaman penulis Al-Quran mengenai siapa mereka yang dimaksud. Bisa jadi ada kebingungan atau ketidakmampuan untuk membedakan antara Yahudi dengan kelompok Gnostik atau aliran lain yang tidak menganggap Yesus disalibkan. Sekarang kita lanjut ke masalah ketiga. Kesalahan logika Allah. Ayat ini menyebutkan bahwa orang-orang yang berselisih paham tentang siapa yang dibunuh itu benar-benar dalam keraguan-raguan. Tetapi ini jelas tidak sesuai dengan fakta sejarah. Tidak ada orang Yahudi yang berselisih pendapat tentang siapa yang dibunuh. Dalam Talmud Babilonia, tepatnya di Sanhedrin 43a, dijelaskan dengan sangat jelas bahwa orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias dan mereka tidak memperdebatkan siapa yang disalibkan. Ini berarti tidak ada orang Yahudi yang berselisih pendapat tentang apakah Yesus disalibkan atau tidak. Mereka dengan jelas menyatakan Yesus disalibkan. Mereka hanya tidak sepakat bahwa Yesus adalah Mesias dan dia sebenarnya tidak layak untuk dihukum mati. Tidak ada orang Yahudi yang berkata Yesus digantikan orang lain, apalagi memperdebatkan siapa yang menggantikan Yesus disalib. Yang berselisih paham tentang pembunuhan Yesus dan siapa yang disalibkan justru adalah umat Muslim. Ini adalah perdebatan yang masih berlanjut hingga hari ini di kalangan mereka. Ini adalah kesalahan logika yang dikenal dengan istilah strawman fallacy. Dalam logika ini, seseorang mengutip pendapat atau pandangan yang tidak benar-benar ada, kemudian membantahnya seolah-olah itu adalah pandangan yang sahih. Dalam hal ini, klaim bahwa orang Yahudi berselisih paham tentang siapa yang disalibkan adalah suatu gambaran palsu atau strawman yang tidak berdasar pada kenyataan sejarah. Mari kita lanjut ke masalah keempat. Kesalahan logika Allah lain yang disebut generalisasi. Ada beberapa Muslim yang memberikan argumentasi bahwa ada sekelompok Yahudi di antah berantah pada zaman dahulu kala yang seperti dituduhkan dalam surah An-Nisa. Kenyataannya tidak ada bukti bahwa itu benar. Tetapi demi argumentasi kita anggap itu benar. Jika ada sekelompok Yahudi yang seperti itu di antah berantah pada zaman dulu kala, maka itu adalah kesalahan logika, generalisasi atau penyamarataan. Kesalahan ini terjadi karena ada anggapan bahwa satu kelompok yang memiliki perilaku tertentu bisa mewakili seluruh kelompok. Dalam hal ini, meskipun tidak ada bukti adanya sekelompok Yahudi yang bersikap seperti itu, beberapa orang mungkin beranggapan bahwa jika ada satu kelompok yang melakukan hal tersebut, maka seluruh orang Yahudi bisa dianggap bertanggung jawab. Contoh lain, supaya kita lebih mengerti, jika ada sekelompok Muslim yang menjadi teroris, apakah berarti semua Muslim adalah teroris? Tentu saja tidak. Generalisasi adalah kesalahan yang berbahaya, karena bisa merugikan banyak orang hanya berdasarkan tindakan sekelompok kecil yang tidak mewakili keseluruhan kelompok tersebut. Lanjut ke masalah kelima, ketidakmasukakalan Allah. Muslim menolak doktrin Yesus mati menggantikan kita supaya kita bebas dari hukuman. Katanya tidak masuk akal. Namun, mereka menerima doktrin aneh yang mengatakan bahwa orang lain menggantikan Isa supaya Isa bebas dari hukuman. Ini adalah ketidakmasukakalan yang tidak terjelaskan. Kenapa menolak doktrin penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus, tetapi menerima ide bahwa seseorang menggantikan Isa untuk disalib agar Isa terhindar dari hukuman? Logika yang diterima justru lebih membingungkan daripada logika yang ditolak. Masalah keenam, ketidakadilan Allah. Allah dalam Al-Quran sering disebut sebagai Maha Adil, terutama dalam perlakuannya terhadap para nabi. Jika kita melihat ayat-ayat yang berbicara tentang keadilan Allah,
Sesungguhnya Allah tidak berlaku zalim sedikit pun kepada hambanya. Namun, kenapa Allah tidak menyerupakan nabi-nabi lain seperti Isa? Mengapa hanya Isa yang harus digantikan orang lain untuk menghindari kematian yang seharusnya dialami? Mengapa dalam kasus Isa, Allah memperlakukan Isa berbeda dari nabi-nabi lainnya? Masalah ketujuh, penipuan Allah. Jika Yesus sebenarnya tidak disalibkan, melainkan Allah membuat orang lain menggantikan Yesus, maka itu berarti Allah telah melakukan penipuan besar. Allah menipu orang Yahudi, menipu bangsa Romawi, menipu para murid dan pengikut Yesus, bahkan menipu ibu Yesus sendiri. Lalu untuk apa Allah mengungkapkan penipuannya kepada orang Arab 600 tahun kemudian yang sama sekali tidak ada hubungannya? Mereka bukan keluarga Yesus, dan bahkan bukan pengikut Yesus. Kalau memang Allah ingin membongkar kenyataan bahwa Yesus tidak mati di salib, seharusnya itu diberitahukan langsung kepada orang-orang yang peduli, keluarga Yesus, para muridnya, atau setidaknya kepada para pengikutnya, agar mereka tidak terus hidup dalam kebohongan atau supaya mereka bisa terhibur. Tapi justru sebaliknya, Allah malah membiarkan semua orang tertipu selama 6 abad penuh, lalu baru mengungkapkan kebohongan itu kepada bangsa Arab yang tidak ada kaitannya. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah bisa menipu begitu banyak orang, apakah Allah bisa dipercaya? Dan kalau Allah sudah pernah menipu umat sebelum Islam, apa jaminannya Allah tidak sedang menipu umat Islam juga? Masalah ke-8, kontradiksi Allah. Klaim bahwa Isa tidak mati bertentangan dengan isi 3 ayat lain dalam Al-Quran, yaitu Surah Maryam ayat 33, Surah Ali Imran ayat 55, dan Surah Al-Ma'idah ayat 117. Mari kita periksa satu persatu. Surah Maryam ayat 33. Wassalamu alayya yawma wulidtu, wa yawma amutu, wa yawma ub'athu hayyana. Salam sejahtera kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan hidup. Dalam bahasa Arab, frasa yawma amutu berarti pada hari aku mati. Kata kerja ini berbentuk lampau dan menunjukkan bahwa Isa sendiri berbicara tentang kematiannya, bukan orang lain. Surah Ali Imran ayat 55. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu, mengangkatmu kepadaku dan menyucikanmu dari orang-orang yang kafir. Di sini terdapat kata mutawaffika, mufik, yang dalam bahasa Arab berarti mewafatkanmu, yaitu merujuk pada kematian. Tetapi makna ini disembunyikan atau diabaikan dalam banyak terjemahan bahasa Indonesia yang hanya menulis mengangkatmu tanpa menyebut bahwa Isa sebenarnya wafat. Surah Al-Ma'idah ayat 117. Falamma tawaffaitani kunta an-raqiba alaihim. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Di sini Isa berbicara kepada Allah dan mengakui bahwa ia telah diwafatkan. Kata yang digunakan adalah tawaffaitani, artinya engkau telah mewafatkan aku. Jelas dan tidak bisa ditafsirkan sebagai pengangkatan hidup-hidup. Jadi, dari 3 ayat ini, Surah Maryam, Surah Ali Imran, dan Surah Al-Ma'idah, jelas bahwa Isa telah mengalami kematian. Hal ini bertentangan langsung dengan narasi dalam Surah An-Nisa yang mengatakan bahwa Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Dengan demikian, kita melihat adanya kontradiksi dalam isi Al-Quran mengenai kematian Isa. Masalah ke-9, bertentangan dengan fakta sejarah. Jika kita menggunakan ilmu sejarah, satu-satunya bukti bahwa Yesus adalah tokoh yang sungguh-sungguh ada dan tidak terbantahkan, justru adalah kematiannya di atas kayu salib. Para murid Yesus mencatatnya, orang-orang Yahudi mencatatnya, orang-orang Romawi mencatatnya, bahkan orang-orang Yunani juga mencatatnya. Segala catatan tentang Yesus, mulai dari kelahirannya, pengajarannya, hingga mujizatnya, masih bisa dipertanyakan kebenarannya berdasarkan ilmu sejarah. Tetapi kematian Yesus sudah tidak bisa dipertanyakan, karena bukti-buktinya sangat banyak dan sangat jelas. Jadi, jika kita menolak semua kesaksian tentang kematian Yesus, hanya karena ucapan seorang yang mendapatkan bisikan di dalam sebuah gua 600 tahun kemudian, itu sama sekali tidak masuk akal. Fakta sejarah dengan tegas mengatakan, Yesus disalibkan. Nah, 9 masalah yang barusan kita jabarkan seharusnya sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa Surah An-Nisa salah mengenai kematian Yesus.
Al-Quran tidak mungkin merupakan wahyu dari Tuhan. Namun kita juga cukup paham bahwa hal ini sangat sulit diterima oleh teman-teman Muslim yang percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan yang mustahil salah. Memang tidak mudah untuk menerima kenyataan bahwa apa yang kita percayai selama ini ternyata keliru. Sulit juga untuk mengakui bahwa kita telah tertipu. Tapi ini sangat manusiawi. Dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini biasa disebut cognitive dissonance, pergolakan batin karena keyakinan bertabrakan dengan kenyataan. Nah sekarang, kita akan bantu teman-teman Muslim yang mungkin sedang mengalami pergolakan batin ini dengan mencoba menjawabnya secara rasional. Yang pertama, ada tafsir yang mengatakan bahwa Isa diangkat ke langit adalah bentuk dari kematiannya. Ini adalah cara rekonsiliasi yang cukup masuk akal, yakni bahwa surah An-Nisa ayat 157 tidak bertentangan dengan surah Maryam, surah Ali Imran, dan surah Al-Maidah yang tadi sudah kita bahas. Ketiga ayat itu menyatakan bahwa Isa wafat. Dan tafsirnya, Isa wafat dalam bentuk diangkat ke langit. Masuk akal. Tapi ada masalah. Tafsir ini bertentangan dengan surah An-Nisa ayat 159. Ayat tersebut berkata, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Yang dimaksud ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan faktanya, menjelang kematian Isa, yang ditafsirkan sebagai pengangkatan ke langit, tidak semua ahli kitab beriman kepada Isa. Jadi kalau kematian Isa ditafsirkan sebagai pengangkatan ke langit, berarti surah An-Nisa ayat 159 salah. Artinya, tetap saja ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Kemudian ada pendekatan lain yang mencoba rekonsiliasi dengan mengatakan bahwa Isa memang disalib, tetapi tidak mati. Tapi pendekatan ini malah lebih parah daripada yang sebelumnya. Karena itu artinya secara langsung menyatakan bahwa surah An-Nisa ayat 157 yang berkata Isa tidak disalib adalah salah. Jadi itulah masalah ke-10. Al-Quran tidak bisa direkonsiliasi. Setiap kali Al-Quran coba direkonsiliasi, ujung-ujungnya tetap saja terbukti bahwa Al-Quran salah. Kalau kamu tidak percaya, silakan saya coba sendiri. Semakin kamu berusaha membuktikan bahwa Al-Quran benar, kamu justru akan semakin menemukan bahwa Al-Quran salah. Jadi, satu-satunya cara untuk meredam pergolakan batin adalah menerima kenyataan pahit, bahwa Al-Quran memang salah. Teman-teman, dari 10 masalah yang barusan kita bahas, kita bisa menyimpulkan satu hal yang jelas. Al-Quran tidak bisa dipertahankan sebagai wahyu dari Tuhan. Bukan karena kami membenci siapapun, tapi karena kami mencintai kebenaran. Tuhan yang sejati tidak akan menipu. Tidak akan menyembunyikan fakta selama 600 tahun, lalu mengungkapkannya kepada orang-orang yang tidak ada kaitannya sama sekali. Tuhan yang sejati juga tidak akan saling bertentangan dalam firman-Nya sendiri. Sekarang saya mau ajukan pertanyaan sederhana untuk kamu pikirkan. Jika kamu bisa menerima ide bahwa seseorang mati disalibkan menggantikan Isa, kenapa kamu tidak bisa menerima kenyataan bahwa Yesus mati disalibkan menggantikan kamu? Kenapa kamu menolak dosa kamu diampuni melalui pengorbanan? Assalamu ala manittaba'al huda. Para pemirsa channel Raja Kelana yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi 10 bayolan tanpa ragi tentang penyaliban dan ingin menyalahkan Quran yang tiada tandingan kalau bicara kebenaran. Baik, yang pertama, kafir pembenci ayat-ayat Allah ini berkata, ada 10 kesalahan Al-Quran tentang kasus penyaliban, khususnya surah An-Nisa ayat 157 sampai 159. Oleh karena itu ia merasa ini menjadi sumber masalah yang besar bagi kekristenan. Maka Quran harus disalahkan. Kafir satu ini kelihatannya sangat frustasi karena di dalam nuraninya yang paling dalam merasa tertipu selama ini. Dan itu rasanya tentu sangat menyakitkan. Tapi mau gimana lagi bro? Buyut-buyutmu dulu yang salah.
kenapa mau dicekokin sama penjajah Belanda? Sudah tahu musuh, kenapa dikawanin? Sudah tahu penipu, kok mau ditipu? Saya paham akan kegelisahan yang Anda alami tanpa ragi. Jadi, kalau Anda dan semua Kristen yang 2 miliar lebih tidak mau tertipu lagi, terimalah kenyataan dan kebenaran yang disampaikan oleh Quran walaupun sangat pahit tanpa ragi. Dan jangan lagi kamu mencoba mengais-ngais pengertian lain untuk menyalahkan Quran. Jelas tidak akan kamu dapatkan tanpa ragi. Kesalahan tetaplah kesalahan dan kebenaran tetaplah kebenaran. Anda begitu getol kelihatannya untuk mengkritisi Quran. Hal ini tentunya tidak masalah. Hanya saja saya sarankan supaya Anda jangan salah langkah dalam mengkritisi Quran. Kenapa? Kalau salah langkah, Anda tidak akan mendapatkan kebenaran sejati, tetapi hanya kebenaran semu berselimut fantasi. Bagaimana supaya jangan salah langkah? Tentunya ukur kekuatan dulu. Sudahkah disiplin ilmu Quran dikuasai? Kalau belum, jangan sekali-kali mengkritisi Quran, karena Anda harus tahu diri supaya jangan membuat malu dirimu sendiri. Terbukti dengan uploadan videomu kali ini, kamu memamerkan kedangkalan berpikirmu dan sungguh tidak bermutunya dirimu. Dan saya akan tunjukkan kepadamu ketidakkompetenan dirimu dalam pemahaman dan tidak adanya ilmu, sehingga semua pernyataanmu tidak bermutu dan hanya terkesan membabi buta penuh nafsu. Mari kita mulai ayat 155 sampai 159 dari surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna gulfun bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan 'azima wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan yang besar, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih
Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Masalah pertama bagi Kristen dalam ayat ini adalah ketidakjelasan Quran karena tidak memberi nama yang diserupakan dengan Isa. Kristen bertanya-tanya, siapa nama pengganti Isa kalau benar bukan Isa yang disalib? Tanpa ragu dan semua Kristen bertanya-tanya, ini adalah sah-sah saja karena mereka tidak percaya bahwa Quran adalah wahyu Allah pencipta alam semesta ini dan yang maha mengetahui segala sesuatu. Dan mereka bingung karena banyak tafsir tentang pengganti Isa yang disalib ini. Ada yang mengatakan Yudas Iskariot yang berkhianat, tapi lain tafsir mengatakan bahwa salah satu murid Yesus yang rela menggantikan gurunya. Tafsir lain seorang penjaga Romawi. Penafsir lain berkata Allah lah yang lebih tahu. Bahkan ada tafsir yang mengatakan bahwa Yesus memang disalib tapi tidak mati. Lalu apa solusi bagi mereka ini? Solusinya adalah menunjukkan kefatalan berpikir dan kejumudan akal yang mereka miliki. Perhatikan tanpa ragu dan para Kristen yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan Isa tidak dibunuh dan disalib, titik, dan selesai. Tapi Kristen ingin tahu siapa yang disalib kalau bukan Isa. Kemudian Kristen membaca tafsir. Para penafsir memberikan interpretasinya kepada ayat yang dimaksud. Tanpa ragu, penafsiran siapakah nama orang yang diserupakan wajar dong berbeda, karena tafsir adalah ilmu untuk memahami makna-makna setiap kata dalam Quran sesuai dengan kemampuan interpretasi pemikiran penafsir. Sebenarnya Kristen tidak perlu bingung dengan aneka ragam tafsiran tersebut, karena ayatnya sudah jelas Nabi Isa tidak dibunuh dan disalib. Dan pernyataan Anda Al-Quran jadi salah karena keberagaman tafsir adalah pernyataan yang berlebihan dan salah kaprah. Istilah nyambung jaka sembung bawa golok. Kemudian tanpa ragu ngotot, tidak bisa begitu dong. Harus disebut nama supaya jelas dan tidak membingungkan. Karena kalau tidak disebutkan, maka kepercayaan kami tidak akan ada gunanya. Kepercayaan kami akan hancur berkeping-keping kalau bukan Isa atau Yesus yang dibunuh dan disalib. Lalu si Kristen ini mengambil ayat lain untuk meruntuhkan An-Nisa. Dengan kata lain, ia berusaha
menubrukkan ayat-ayat tersebut dengan pengertiannya yang dangkal dan menyimpulkan sendiri Quran kontradiksi, salah, dan tidak konsisten. Adapun ayat yang si tanpa ragi ini gotak-gatik dengan ilmunya yang jauh dari cukup adalah Quran surah An-Nahl ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahida 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi atau rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Kemudian dicatut pula atau diambil pula Quran surah Yusuf ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum taqilun. Alif lam ra. Itulah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas arti dan petunjuknya. Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Lalu diambil pula Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu dengan ayat-ayat ini tanpa ragu menyimpulkan bahwa ketidakadaan informasi siapa yang disalib untuk menggantikan Nabi Isa membuktikan surah An-Nisa ayat 157 tidak menjelaskan segala sesuatu, tidak membuat orang mengerti walaupun ditulis dalam bahasa Arab, dan menimbulkan kebingungan bagi orang-orang muslim yang bertakwa. Tanpa ragu, ayat itu sangat jelas bagi muslim. Kami sangat mengerti dan tidak menimbulkan kebingungan. Hanya bagi kalian saja itu membuat bingung, tidak habis mengerti, gelisah, frustasi, bimbang, dan keraguan yang terus menghantui. Karena memang ayat itu adalah untuk menghukum kalian atas penghinaan dan fitnah keji yang kalian alamatkan kepada Yesua, Isa atau Yesus alaihissalam. Reaksi dan ketidakpuasanmu serta kefrustasianmu menunjukkan betapa benar Allah dengan segala firman-Nya. Perhatikan ya tanpa ragu, Quran surah An-Nisa ayat 155 sampai 159. Pada ayat 155 Allah mengatakan betapa orang kafir telah menuduh Nabi Isa dengan yang bukan-bukan. Maka Allah menghukum mereka dengan kenyataan bahwa mereka tidak berhasil atau tidak sesuai dengan harapan mereka bahwa Nabi Isa, Yesua, Yesus alaihissalam dibunuh ataupun disalib. Tapi yang mereka bunuh dan salibkan hanyalah duplikat seorang yang diserupakan
dan Allah tidak memberikan nama, karena ini hukuman bagi kalian. Merasa sudah membunuh, ternyata tidak. Merasa sudah tertebus, ternyata tidak sesuai harapan. Ini hukuman tanpa ragi. Jadi jangan menyalahkan Quran. Wong kamu dan Kristen maupun kafir lain sedang dihukum Allah atas kekufuran kalian dan fitnah kalian pada Isa alaihissalam. Kalau disebutkan namanya, ayat itu akan lari dari tujuannya, yakni hukuman bagi orang-orang kufur. Jelaskan tanpa ragi dan sangat mudah dimengerti. Ini memang siksaan yang berkepanjangan bagi orang kafir. Sungguh memang kalian amat menyedihkan mengalami perang batin yang tidak berkesudahan. Kalau begitu, tafsir-tafsir Islam sudah memberikan interpretasinya untuk menenangkan kepahitan fakta bahwa yang dibunuh dan disalib ternyata bukan Yesua anak Maria. Lalu Anda uring-uringan mengatakan Quran tidak jelas. Jadi Quran itu bohong, karena kamu menerima Quran yang jelas mengatakan bukan Yesua anak Maria yang disalib. Supaya hatimu yang penasaran mendapatkan pencerahan, mari kita menyimak dan mendalami Bible Anda saja, karena Bible pasti kamu percaya, bukan? Baik, tanpa ragi, kita akan mulai dari perkataan Yesua dalam Lukas 24 nomor 44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jika kita meneliti dengan dalam, maka akan terjawab penasaran Kristen, dan tanpa ragi, siapa yang menggantikan Yesua anak Maria, catatannya akan dituliskan. Kristenlah yang menelaah dan menarik kesimpulan siapa pengganti Yesua anak Maria. Kemudian Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ini kuncinya tanpa ragi. Penggenapan yang mesti terjadi sehubungan dengan penduplikatan Yesua. Kalian percaya kenapa yang dikatakan Yesus pada Lukas 24 ayat 44 dan Amsal 21 nomor 18. Bukankah kedua ayat ini memiliki pemahaman yang sama seperti yang dikatakan Quran? Akan tetapi diserupakan bagi mereka. Sampai sini paham dan sudah tahu menurut Bibelmu siapa pengganti Yesua anak Maria? Kalau masih samar-samar, saya tambah catatan Bibel Anda pada Keluaran 23 nomor 7 sampai 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Lalu Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga.
Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Kemudian Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. 3 catatan ini sudahkah membimbing Kristen dan tanpa ragu mendapatkan nama orang yang menggantikan Yesus anak Maria? Belum? Kalau begitu, saya akan tambah catatannya lagi. Yohanes 6 nomor 70. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Matius 26 nomor 14 sampai 16. Kemudian pergilah seseorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dari catatan ini pastilah Kristen dan tanpa ragu sudah tahu jelas siapa yang mengganti Yesus anak Maria. Kalau sudah jelas, jangan ngotot kemana-mana, karena dogma dan doktrin yang dicekokin pada kalian itu salah dan bertentangan dengan Bible yang kalian percaya. Jika dogma mengatakan bahwa Yesus rela untuk dibunuh, itu hanya angan-angan kosong. Karena Tuhan sendiri tidak rela hamba pilihannya dibunuh, sebagaimana tertera pada Keluaran 23 nomor 78. Dan ini juga dikuatkan oleh pernyataan Yesus pada Yohanes 8 nomor 37 sampai 47. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalaulah Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Tetapi karena
Aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi semua dogma dan doktrin Kristen hancur berkeping-keping di hadapan pernyataan Yesua ini. Siapapun yang membantah pernyataan Yesua ini, artinya ia tidak menangkap firman, dan firman tidak ada di dalam dirinya. Dan untuk menguatkan hati kalian dari keraguan fakta kebenaran ini, bacalah pernyataan Tuhan El Shaddai pada Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, aku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Seperti inilah kecintaan Tuhan El Shaddai kepada Nabi yang diutusnya. Jadi, hilangkanlah keraguan dan penasaran kalian. Terimalah fakta sebenarnya bahwa Yesua tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi diserupakan seperti yang termaktub dalam Quran, atau ditebus orang fasik sebagaimana kata Bible kalian. Ikhwan manittaba'al huda. Kesalahan orang kafir yang kedua bukan kesalahan Quran ya tanpa ragu, tapi kesalahan kedua kalian adalah makna mereka pada Quran surah An-Nisa ayat 57 yang khitabnya pada Yahudi. Dan memang benar Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai rasul. Tapi tidakkah engkau paham bagaimana sombongnya pembesar-pembesar Yahudi? Perkataan Rasul Allah pada ayat 57 itu memang bukan pengakuan,
tetapi ejekan, olok-olokan Yahudi terhadap Yesus alaihissalam. Yahudi keturunan ular beludak ini bangga dengan perbuatan mereka. Lihatlah apa yang Allah lakukan kepada mereka. Tak ada pun sejengkal dari bumi Allah ini yang bisa mereka klaim sebagai milik kepunyaan mereka. Mereka dicerai-beraikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tongkat kerajaan pun diambil dari mereka. Mereka Yahudi adalah kelompok manusia yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara tanpa ragi, jangan menghubungkan Islam dengan gnostik. Gnostik itu muncul dari kalangan Kristen awal. Lo jangan mengada-ada. Sementara Docetis adalah Kristen awal juga. Dua-duanya adalah Kristen. Kalian yang berantem sendiri, lalu timbul perpecahan, keraguan-raguan, kebingungan, kepanikan. Makhluk terhukum ini menuai perbuatannya sendiri. Dan anehnya kafir satu ini melengkungkan lidahnya yang tidak bertulang kemana-mana. Inilah parahnya kalau agamanya sendiri berdiri di atas dusta yang ditenggarai oleh bapa segala pendusta, yakni iblis laknatullah. Lalu Anda melakukan kesalahan yang ketiga, bahwa Anda mengatakan fakta sejarah bahwa tidak ada Yahudi yang berselisih pendapat siapa yang dibunuh. Anda membawakan Talmud Babilonia, Sanhedrin 43a, kitabnya Yahudi yang merasa malu telah menipu diri sendiri. Orang Yahudi harus diam-diam wae. Kalau kagak, mah malu banget. Ternyata mereka tertipu sendiri. Tapi kalau kita melihat ke kitab Bible Anda, prasangka perselisihan antara Yahudi bahkan Romawi kentara sekali. Tipu dayanya dan lucunya Anda tiba-tiba mengatakan Muslim yang mempermasalahkan siapa pengganti Yesua. Mana pernah Muslim mempermasalahkannya? Bukankah Anda dan Kristen yang harus tahu siapa yang dibunuh? Kalau tidak Yesua, karena itu sangat kalian butuhkan untuk menegakkan benang basah kepercayaan kalian. Mulut Anda isinya hanya dusta dan tipu daya. Malah menuduh Islam mengada-ngadakan perselisihan yang tidak pernah ada. Itu kan dustamu saja yang kamu muncratkan. Kamu si biang bias konfirmasi, tidak usah bicara, karena tidak satupun kebenaran keluar dari mulut pendusta. Tanpa ragi, jika kamu adalah pemuka Yahudi yang bermufakat untuk membunuh Yesua, lalu kamu dan rekan-rekan Yahudimu mendengar khutbah Petrus pada Kisah Para Rasul 2 nomor 25 sampai 28. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu." Karena itu, ia telah melihat ke depan, telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah,
dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kamu dan Yahudi sudah merasa puas telah membunuh Yesua, tetapi khutbah Petrus mengatakan bahwa Yesua tidak diserahkan pada orang mati, bahkan disiksa pun tidak. Dan Nabi Daud sendiri telah menubuatkan bahwa Yesua tidak akan mati dan dagingnya tidak mengalami siksaan dan kematian. Apa kalian tidak bising lalat mendengar itu? Akan meletus keraguan dan pertanyaan besar muncul. Lalu siapa yang dicambuk? Siapa yang ditelanjangi, ditendang, ditonjok, diludahin, diarak? Kalau Yesua tidak mati seperti nubuatan Nabi Daud, lalu siapa yang tergantung di tiang salib? Semua itu akan melahirkan prasangka dan dugaan di kalangan Bani Israel, dari orang biasa sampai pemuka agama. Kamu memberikan dalil dari orang yang mukanya tidak tahu mukanya ditaruh di mana, saking malunya kena tipu. Ente bilang pula fakta sejarah. Tahu malu dikit bro, malu sama netizen, oke? Lalu generalisasi. Anda yang menggeneralisasi semua argumen Anda. Satu pendapat ulama, kamu menyamaratakan semua pendapat. Beginilah Quran, begitulah Quran. Kamu koar-koar hanya karena satu pendapat. Tak ada kelompok Yahudi yang di sana dan yang di sini dengan rumus mengada-ada yang kamu lakukan. Yahudinya jelas, Yahudi yang berinteraksi dengan Yesus anak Maria. Padahal ini kamu melakukan strawman fallacy, membuat kelompok Yahudi dari antah berantah, lalu kamu sangkal seakan-akan kelompok itu ada. Kamu adalah strawman fallacy akut dan biang generalisasi. Lalu yang kelima, jelas Muslim membantah ada orang mati untuk menebus dosa orang lain. Hanya orang pengecut dan tak berakal yang menerima itu. Kalian sangat membutuhkan Yesua mati, maka sampai sekarang kalian masih dalam keraguan yang mendalam setelah disentil oleh Quran. Bagi Islam, Yesua anak Maria tidak mati. Kami Islam tidak butuh siapa yang menggantikannya. Jadi jangan kasih kunyahanmu kepada orang lain. Jangan berikan derita lo pada orang lain. Pikul sendiri hukuman yang kalian terima. Kemudian menerima ide Isa diganti orang lain adalah hal yang benar dan fakta yang tidak terbantahkan. Kalian hanya menuai apa yang kalian lakukan dan harapkan. Allah sekali-kali mudah baginya menggantikan nabi pilihannya dengan orang lain, dan tidak mungkin Allah ridho atas perbuatan makar pada nabi dan hukum yang diturunkannya. Hanya karena merasa kalian berat dengan larangan dan perintah, kalian cari jalan pintas yang hanya diambil orang tak waras. Menganggap dosanya dan kejahatannya telah ditebus oleh kematian Yesus hanya angan-angan kosong yang terbit dari kepengecutan yang tidak mau bertanggung jawab dalam setiap langkah dan tindakan yang diambilnya. Selanjutnya, Anda mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertanyaan bahlul bin konyol. Kenapa hanya Nabi Isa yang diserupakan dengan orang lain dan tidak kepada nabi-nabi lain? Anda tahu kan bahwa Yahudi itu pembunuh para nabi. Maka Allah hukum mereka dengan rasa puas. Ternyata ilusi.
dan Allah mengangkat nabinya, dan juga ada penyakit sampar yang menular di kalangan luar Yahudi yang salah kaprah menuhankan Yesus, hamba Allah yang saleh itu. Jadi perlu orang sesat yang jumlah banyak ini ditunjukkan di depan wajah mereka saat Yesua turun untuk kedua kalinya. Muka Kristen akan merah karena malu dan makin kelam karena kecewa dan marah pada diri sendiri. Kenapa tidak merasa akan dielu-elukan oleh Yesua, tetapi diperlakukan sebaliknya. Mereka didepak oleh dan diusir oleh Yesua, dan dikatakan Yesua mereka tidak dikenali oleh Yesua. Alangkah malangnya itu tanpa ragi, dan saudara Kristen semua dimanapun Anda berada. Penipuan, Anda baca Bible Anda bukan? Anda tahu latar belakang kenapa Yahudi ingin membunuh Yesua anak Maria, dan kamu tahu juga bukan bahwa apa rekayasa dan tipu daya yang mereka buat supaya tentara Romawi mau menangkap Yesua dan menyalibnya. Itu adalah makar yang terstruktur. Jadi ketika Allah mengembalikan tipu daya dan makar jahat kepada orang fasik-fasik ini dan orang-orang sesat ini, seperti Kristen yang akan menyembahnya, apakah Allah kamu salahkan? Dan Allah adalah penipu. Kamu punya akal yang sehat atau akal sakit, bro? Allah itu Maha Pelindung makhluk yang Ia kehendaki dan menghukum orang yang Ia kehendaki juga. Dan Allah menyampaikan hal itu kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam 600 tahun kemudian, supaya para penjahat yang fasik dan para orang sesat yang bahlul tahu diri bahwa Allah itu maha segalanya. Mereka itu manusia lemah yang tidak akan pernah mampu mengatasi Allah Subhanahu wa taala. Mau kepada siapa Allah informasikan tidak penting, tapi yang jelas perasaan seorang penipu tapi faktanya tertipu sendiri, itu sangat menggelisahkan dan menyengsarakan. Contoh seperti kalian yang mengharapkan Yesua anak Maria mati untuk menebus dosa kalian, ternyata buyar dan hancur berkeping-keping. Ternyata dasar iman kalian para Kristen hanya ilusi semata. Apalagi yang tersisa jika sudah demikian adanya, hanya panik dan kebingungan yang kalian dapatkan. Kalau soal murid, mereka sudah tahu bahwa bukan guru mereka yang disalib. Mereka sudah tahu. Bukankah Petrus pada khutbahnya bahwa gurunya tidak binasa dan tidak diserahkan ke alam maut? Nubuas pada Mazmur 91 1-16 sudah diingatkan gurunya. Yahudi pembangkang saja yang buta dan penyesat yang mau saja mengada-ada, dan tanda angkatan jahat juga sudah Yesus sampaikan pada catatan Matius 12 nomor 38 sampai 40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi barang siapa yang menggaungkan dan menerima kebangkitan pada hari ketiga, mereka semua adalah angkatan jahat, orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Apa yang baik dari dua model ini, orang seperti ini,
Jawabannya tidak ada kecuali dusta dan mengada-ada. Mereka membuat tipu daya, Allah membalas dan mengembalikan tipu daya mereka sebagaimana Allah nyatakan pada Quran surah Al-Imran ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makarullaha wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi jangan fitnah sembarangan yang bro. Penipu itu kalian, bukan Allah. Allah hanya membalas tipu daya kalian. Jadi rasakanlah akibat melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kamu mengatakan bahwa Quran surah An-Nisa bertentangan dengan Quran surah Maryam 33, surah Al-Imran ayat 55 dan surah Al-Maidah ayat 117. Quran surah Maryam 33, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kamu yang tidak tahu apa-apa mengatakan amutu bentuk lampau. Padahal itu adalah fi'il mudhari', kata kerja bentuk akan datang. Nabi Isa pasti mati, tapi nanti pada masa yang akan datang atau setelah turun untuk yang kedua kalinya. Yang jelas Yesua tidak mati kasus rekayasa Yahudi fasik. Begitu juga ub'atsu adalah fi'il bentuk masa akan datang. Jadi jangan kamu tipu-tipu bro. Fi'il mudhari' dikatakan fi'il madi. Belajar yang baik ya bro. Kemudian Quran surah Al-Imran ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah summa ila marji'ukum fahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang kufur dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang kufur hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan. Kemudian surah Al-Maidah ayat 117. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali sesuatu yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Kemudian Anda mengatakan bahwa Nabi Isa telah wafat karena ia dikatakan Al-Quran. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran. Perhatikan saudara, dalam bahasa Arab
ada kata maut dan kata wafat. Makna memang sama, tapi ada perbedaan fungsi. Maut adalah tercabutnya ruh dari jasad, sedangkan wafat berhentinya catatan amal seorang hamba yang mukallaf dan dinyatakan selesai. Atau wafat itu artinya menggenggam nyawa seseorang, sebagaimana pada Quran surah Az-Zumar ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffil anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya dan yang belum mati ketika dia tidur. Dia menahan nyawa yang telah ditetapkan kematiannya dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi Nabi Isa ruhnya tidak dicabut oleh Allah dari jasadnya, tapi hanya menghentikan tugasnya lalu mengangkatnya, atau mengambil Nabi Isa lalu mengangkatnya, atau menggenggam atau memegang nyawa Nabi Isa lalu mengangkatnya. Jadi saudara, bahasa lain tidak dapat menampung untuk menerjemahkan semua fungsi kata wafat. Maka sangat salah jika pengertian wafat sama dengan mati. Lalu Anda menyimpulkan Al-Quran bertentangan. Ilmu Anda belum cukup untuk sesumbar menilai Al-Quran. Ikhwan manittaba'al huda. Lalu saudara yang sok belagu mengkritisi Quran, yang jauh dari kompeten, bahwa kematian Nabi Isa tidak terbantahkan karena dicatat oleh murid-muridnya. Walhal tak ada satupun 12 murid langsung Nabi Isa yang mencatat, yang lolos kanonisasi, yang menguasai sejarah kala itu, yakni kerajaan pagan Romawi. Banyak catatan apokrifa atau disembunyikan. Lalu kebenaran apa yang diharapkan dari sejarah yang buta seperti itu? Dan ironisnya, tak ada satupun Yahudi yang buka mulut untuk menantang surah An-Nisa ayat 57. Karena mereka malu, rekayasa palsu dan saksi dusta mereka tidak berjalan sesuai rencana. Saat mendengar khutbah Petrus dan terlebih setelah merenungkan nubuat-nubuat pada kitab mereka, lalu yang uring-uringan tak jelas adalah Kristen. Karena kepercayaan mereka runtuh berkecai dengan fakta yang pahit ini. Kadangkala ilmu dan kompetensi diri pun dipamerkan. Yang penting Quran harus salah. Al-Quran bukan wahyu Allah. Tapi apalah daya, yang mau dibantah adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu betapa sengsaranya orang-orang sesat ini. Memang tidak mudah bagi semua orang Kristen menerima fakta dan kebenaran pahit ini. Kalian secara psikologi dihantam cognitive dissonance, pergolakan batin karena kepercayaan kalian selaku Kristen bertabrakan dengan fakta kebenaran dan kenyataan yang sangat pahit. Dan saya menyarankan solusi terbaik dari kenyataan ini kepada semua Kristen, yakni tinggalkanlah kepercayaan buatan mantan penjahat itu dan kembalilah kepada fitrah semua kita manusia, bahwa dulu di dalam kandungan ibu kita telah berjanji hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana
termaktub dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkanmu dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap ini. Lalu Anda mengatakan, mau merasionalisasikan Al-Quran. Bagaimana Anda bisa sementara tidak ada sedikit pun disiplin ilmu Quran yang kamu kuasai? Jika kamu melakukan itu, kamu akan semakin sengsara akibat cognitive dissonance yang pada gilirannya kamu bisa gila sendiri. Berhentilah dan ikuti saran saya tadi tanpa ragu. Kembalilah kepada fitrah, jangan menegakkan benang basah, kamu akan terlihat makin menyedihkan. Al-Quran tidak akan pernah salah, dan terimalah Islam jika kamu memang orang berpikir. Dan untuk meredam kekecewaanmu akan kepercayaanmu yang runtuh berkecai, saya akan menjawab pertanyaanmu. Kenapa saya bisa menerima Isa digantikan oleh orang lain dalam hal penyaliban? Karena Isa adalah nabi pilihan Allah yang Ia kasihi dan sayangi. Jangankan untuk disalib oleh Yahudi fasik dan Romawi pagan, Nabi Isa terantuk batu sekalipun Allah tidak ridha. Kemudian, kenapa kami tidak bisa menerima jika Yesus mati untuk menggantikan kami dan menebus dosa-dosa kami? Karena jika menerima itu, saya akan jadi pengecut dan menodai nilai keadilan. Saya yang berbuat, saya bertanggung jawab. Demikianlah hal yang tepat. Demikianlah apa yang Allah katakan di Alkitab sebelumnya, dan begitu juga di Al-Quran. Keinginanmu itu tanpa ragu adalah keinginan manusia yang bermegah dengan kebodohannya. Demikian tanggapan akan keadaan tanpa ragu yang sedang mengalami cognitive dissonance. Semoga menambah wawasan keilmuan bagi kita semua, dan juga tentunya ada manfaat yang kita dapat. Assalamualaikum manittaba'al huda. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.